Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, channel Kenong Jalan-Jalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman karena telah mengikuti video saya dengan setia, dengan menyajikan video-video seputar daerah transmigrasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Saya akan mereview ke desa yang ada di Muara Koman. Kemarin saya kan ke desa Sepat Makmur. Jadi di sini lagi ada desa transmigrasi, masih satu kecamatan dengan desa Muara Koman, yaitu desa Binangon. Desa Binangon ini terletak sama di dekat bukit. Di sini itu rencana ada transmigrasi baru. Infonya transmigrasinya di desa Langon yang saya dapat info. Nanti saya akan mereview desa Langon ini, terutama di tempat transmigrasinya. Jadi ada penempatan transmigrasi baru di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang saya lalui ini teman-teman, ini adalah jalan menuju ke Waro, ke Panajem Pasir Utara, ke Balikpapan, ke Tanah Grogot. Itu bisa dilalui lewat sini. Kalau mau ke IKN itu akses dari Kalimantan Tengah sisi utara, dari Barito Utara, Barito Selatan, maupun dari Martapura, Banjarmasin, itu saya sarankan lewat jalan sini, jalan Tanjung Waro atau jalan Trans ke Kalimantan Timur. Karena akses ke IKN itu bisa lewat dua jalur. Kalau dari Kalimantan Selatan itu bisa lewat Tabalong, juga bisa lewat Pelihari, Tanah Bumbu. Itu nanti tembusnya Grogot baru ke IKN. Tapi untuk jalan cepatnya saya sarankan lewat sini. Dari Banjarmasin ke IKN itu kurang lebih 20 jam kalau dari Banjarmasin ya, gitu. Kalau mau ke Samarinda, Balikpapan, kalau kalian tidak ada transportasi pribadi, bisa naik bus. Busnya jurusan Banjarmasin, Banjarbaru, Tabalong, Balikpapan. Tapi nanti kalau sampai Tabalong itu biasanya pukul 7 pemberangkatan awal itu. Biasanya ada 4 bis, yang AC 2, yang non AC 2 gitu. Terus kalau kalian mau ke Balikpapan lewat sini, saya sarankan perjalanan siang hari atau pagi hari, karena jalur yang dilalui ini adalah medannya itu naik turun dan curam. Kalau tidak menguasai jalan, saya khawatirkan ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena di sini kalau malam hari itu angkutan berat, angkutan batu bara, kayu, angkutan semen itu mendominasi jalan-jalan yang ada di sepanjang jalan ini yang menuju Kalimantan Timur.
Ini ada di pertigaan jalan Trans ke Kalimantan Timur. Yang depan ini saya menuju ke Desa Binangon. Ini akses jalannya, semoga jalannya bagus dan tidak ada tanah atau berlumpur. Melewati jembatan kayu. Jadi jembatannya ini untuk rangkanya ini rangkanya baja, tapi untuk alas lewatnya ini masih kayu nih. Semoga cepat diperbaiki. Jalannya hancur. Tadi ini keluar dari yang masuk dari trans jalan raya ini kayak gini jalannya. Masih jalan batu campur tanah. Jadi kurang enak. Mau ke Desa Binangon dari jalan raya tadi. Kalau lihat map ini sekitar 7 km jarak yang akan saya tempuh. Ya, Desa Binangon itu termasuk sama desa yang ada di hulu, desa yang paling atas, dan tidak ada desa lagi setelah itu. Hanya kurang bagus. Ini jalannya hanya bisa dilalui satu mobil aja atau roda 4. Jadi kalau ada mobil bersalang simpang atau berpapasan itu tidak bisa, yang satu harus ngalah. Yang kedua, akses jalannya itu masih tanah nih dan sempit. Ini semoga pemerintah tahu dan memperbaiki jalan ini agar memudahkan masyarakat untuk aktivitas. Kalau untuk listrik ini udah masuk ke dalam. Oke teman-teman, kita review ke depan apakah jalan ini tanah sampai Desa Binangon, apakah nanti ada cor. lama ya jalannya kayak gini ya? Udah lama Pak. Udah lama ya? Oke. Gak ada perhatian dari pemerintah Pak ya? Iya itu. Nah, mari Pak. Saranya kita. Iya. Bisa itu, bisa.
Ini baru dapat 2 km, masih 5 km akses jalan yang belum saya lalui. Ini udah capek, lelah. Jadi jalannya tidak ada yang bagus sama sekali. Jadi naik turun tanjakan, ini agak rata, landai dikit. Semoga di depan itu jalannya kayak gini hingga sampai desa yang saya tuju. Banyak pembukaan lahan. Jadi sepanjang jalan saya lewati tidak ada yang aspal, hanya kerikil-kerikil ini aja. Tapi tiang listrik ini lewatnya sini juga. Nah ini mungkin jalur utamanya ini, karena tidak ada jalan. Minta semoga kita ketemu warga, apakah ada akses jalan lain lewat sini. Kalau saya tidak kuat, mungkin saya batal teman-teman. Jadi saya tidak melanjutkan ke Desa Binangun. Saya mohon maaf karena fisik saya terkuras. Ya Allah, Google Mapnya tidak sesuai dengan prediksi saya. Jalannya yang enak dan bagus, ternyata di depan ini genangan air dan depannya sana tanah berlumpur. Kalau saya paksakan ini pasti akan tenggelam motor saya. Mas, ke daerah Tras masih jauh kah Mas? Hah? Daerah transmigrasi? Transmigrasi. Yang desa apa itu? Binangun kah? Binangun. Dari sini 1 kilo, 4 kilo lagi. Tadi dari sana kah? Binangun kah? Iya. Oh, ada jalan lagi kah selain sini? Enggak ada. Kalau pulangnya enaknya jalan Barjiring aja nanti. Besiring ya? Iya, enggak seperti ini jalannya. Jalannya enak itu. Oke. Makasih Mas. 4 kilo lagi. 4 kilo lagi ya? Sampai simpang situ nanti 1 kilo ini lagi sampai simpang kan. Iya. Sampai simpang ambil kiri nanti. Tapi dari sana tadi ya? Bisa ya? Iya, kalau ambil kanan nanti ke Barjiring keluarnya ke Komam. Iya. Nggak apa-apa lah nanti. Kalau pulangnya lurus aja nanti. Iya. Ambil kanan kalau pulangnya. Iya. Mau ke mana ini? Desa Binangun itu mau lihat-lihat aja desanya. Oke, makasih Mas. Iya. Tadi itu saya mengikuti Google Map. Kalau masuk di Desa Selerong ke Desa Binangun itu hanya 7 km. Akhirnya si Google Map ini menyarankan lewat jalan situ. Sebenarnya itu jalan paling cepat masuk ke Desa Binangun. Tapi akses jalannya itu sangat susah sekali. Nah, saya disarankan lewat nanti di Kecamatan Muara Koman belok kiri. Tapi jaraknya lebih jauh, sekitar 14 km. Kurang lebih perjalanan 1 jam. Tapi kalau lewat Desa Selerong tadi itu hanya ditempuh 30 menit teman-teman. Nah, kita belok kanan. Nah, lewat sini kita lihat review jalannya kayak apa, apakah jalannya bagus ataukah jalannya masih tanah. Tapi kalau saya lihat itu jalannya juga masih tanah sebagian karena melewati jalur kebun. Kalau saya lihat di Google Map tadi. Semoga jalannya tidak naik turun dan berpasir, itu aja. Kalau tanah udah susah itu. Jadi dari kecamatan tadi, kalau dari Tanjung nanti ada ban di tengah itu sebelum pasar belok kiri. Nah, nanti setelah jembatan kalau lihat ini belok kiri lagi. Perjalanan masih panjang sekitar 14 km. Ini akses ke Desa Binangun. Jadi setelah aspal tadi dari jalan raya itu sekitar 3 kilo itu belok kiri. Nah, ini infonya kalau orang ke Kecamatan Muara Koman, ke jalan umum, ke anak-anak sekolah, ke puskesmas itu ternyata lewatnya sini, bukan lewat yang saya lalui tadi. Ini jalannya berbatu dan tidak naik turun, lumayan buat lewat.
Perjalanan saya tadi dari belokan tadi sekitar 1 kilo. Ini saya temuin kanan kiri perkebunan kelapa sawit. Nah, ini jalannya jalan tanah tapi duduk bersama batu ricak di tengah. Sabar, alon-alon waton kelakon. Rata-rata dimanapun transmigrasi itu pasti ditempatkannya sangat jauh dari pemukiman karena dibuat koloni untuk meningkatkan perekonomian di tanah transmigrasi yang baru.